Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial. Kali ini kita akan membahas tentang optik dan alat optik ya. Di sini ada soal sebuah susunan lensa akromatis untuk warna merah dan ungu terdiri atas sebuah lensa plan konveks kaca krona dan sebuah lensa konkav kaca flinta yang direkatkan satu permukaan lengkungnya. Nah, jadi kalau kita buat ilustrasi gambarnya, misalnya sini sumbu utamanya ya. Kita akan gambarkan lensanya ini. Yang pertama itu katanya plan konveks. Plan itu datar. Jadi kita buat ini datar. Dan konveks itu adalah lensanya lensa cembung. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi katanya direkatkan ya. Kalau direkatkan kan berarti akan ditempelkan ya. Kalau ditempelkan berarti dia lengkungannya ini pas nih. Ini sama nih, anggapnya lengkungannya ya sama yang warna biru ya. Nah, ini dia ada konkav ya. Sorry, ini ada konkav. Nah, konkav itu berarti cekung. Oke, kita anggap ilustrasinya seperti ini ya. Nah, masalahnya ini cekung nih ya. Nah, cuma kita nggak tahu nih di sini ada, jadi gini. Di sini ada R1 yaitu jari-jari kelengkungan untuk cermin datar. Di sini ada R2 yaitu untuk konveks ya lensanya. Dan di sini ada R3 yaitu yang warna merah ini. Kita ditulis sini R3 dan di sini ada R4. Nah, masalahnya datanya kita baca lagi ya. Untuk kaca krona, jadi di sini ada data diketahuinya. NR kaca krona itu indeks biasa 1,51. Dan untuk kaca flinta itu 1,53. Sedangkan ini maksudnya NR ini adalah kaca krona ya. Cuma kaca kronanya ini untuk yang ini yang warna merah, ini yang warna ungu. Oke ya. Kita ini jadi data ini kita buat ini untuk kaca krona. Dan ini kita buat untuk kaca flinta. Nah, untuk kaca flinta itu dinamakan N aksen R-nya untuk yang warna merahnya itu 1,6 dan N aksen V-nya itu 1,64. Oke, seperti itu ya. Nah, ini yang NR ini artinya apa simbolnya? Ini adalah merah ya. Ini untuk yang warna merah. Jadi biar nggak bingung, kita bikin garis ini warna merah. Ini untuk yang merah ya. Kalau ini untuk yang ungu nih. Yang ungu kita buat ungu nih. Ungu mana ya? Oke ya. Nah, jadi bayangin nih ada sinar datang. Oke ya. Nah, kita akan cari gabungannya dulu. Gabungan dari lensa ini ya. Nah, caranya rumus gabungan kan seper F. F gabungan ya. Itu rumusnya kan N lensa per N medium dikurangin 1 dikali seper R1 ditambah seper R2. Oke ya. Nah, ini untuk gabungannya untuk satu lensa. Oke. Nah, ini ada karena satu lensa ini ada dua jari-jari kelengkungan. Contoh yang warna biru tadi yang di sini ya. Ada R1, ada R2. Tapi masalahnya di sini ada R3, ada R4. Jadi ada dua lensa nih. Kita akan cari yang pertama nih. Itu untuk menentukan jarak fokus warna merah. Oke, misalnya warna merah masuk ya sinar ya. Ya, jadi ada sebuah susunan lensa akromatis untuk warna merah dan ungu. Nah, jadi untuk jarak fokus warna merahnya kita masukin nih. Jadi lensanya seper FR, FR itu merah ya. Sama dengan N lensa yang warna merah NR ya. Indeks base mediumnya udara kalau nggak dikasih tahu 1. Seper R1-nya. Nah, R1-nya kita belum tulis ya. R1-nya ini adalah karena dia datar. Yang pertamanya nih, berarti R1-nya itu adalah tidak terdefinisi karena datar ya, plan. Nah, untuk R2-nya karena dia konveks. Nah, di sini kasih tahu ya, jika jari permukaan lensa krona, permukaan lensa krona itu permukaan lengkungnya 3. Jadi kalau yang lengkung-lengkung itu dia 3 ya. Jadi R2-nya itu 3. Kenapa plus? Karena di sini
adalah konveks, yaitu lensa konveks itu lensa cembung, ya kan? Lensa cembung itu positif. Nah, untuk R3-nya, nah ini berarti kan konkav ya. Konkav itu berarti lensa cekung negatif 3. Nah, R4-nya kita nggak tahu datanya, nilainya berapa. Oke, kita akan cari. Kenapa nggak tahu? Karena kalau R2 sama R3 itu kan direkatkan. Kalau direkatkan pasti di bagian sini nempel, ya kan? Di bagian sini nih. Ya, jadi pasti lengkungannya sama. Nah, terus sudah gitu ininya kita masukin lagi apa nih? Tadi seper R1 ya, yaitu seper R1 ditambah seper R2, kita tambahkan dengan untuk lensa yang satunya lagi N R aksen per 1 dikurangi 1 seper R1 ditambah seper R2. Oke, ngerti ya? NR di sini artinya apa? Untuk yang krona, ya kan? Yang warna merah di krona, dan satu lagi untuk yang warna merah yang di flinta, ya. Jadi berapa? Kita masukin datanya 1,51 dikurangi 1 seper tidak terdefinisi ditambah seper 3. NR-nya berapa nih? NR aksen ya. NR aksennya 1,6 dikurangi 1 per minnya R ini harusnya ngomongnya R3 sama R4 ya lensanya. Jadi R3-nya min 3, R4-nya kita nggak tahu. Nah, kita hitung aja ya. Jadi ini 0,51 per 3, oke. Karena kan ini 0 ya. 0 ditambah sepertiga kan sepertiga. Sepertiga dikali 0,51 ditambah 0,6 yaitu 1,6 kurangi 1 ya. Dikalikan dengan min sepertiga ditambah seper R4. Jadi 0,51 per 3 ini kita buka jadi min 0,6 per 3, yang ini jadi plus 0,6 per R4. Nah, kita punya persamaan yang pertama. Selanjutnya kita akan cari untuk yang kedua ya. Yang kedua itu kalau mencari jarak fokus. Jarak fokusnya untuk warnanya sekarang violet. Oke, karena lensanya ada dua warna ya, yang satu merah, yang satu violet. Jadi rumusnya sama, seper F gabungannya kita namain seper FV untuk violet ya. Itu sama kayak tadi ya, NV min 1 seper R1 ditambah seper R2 NV aksen per 1 dikurangi 1 dikali seper R3 ditambah seper R4. NV nya berapa nih? NV nya 1,53 ya kan, NV nya ya. NV 1,53 dan N aksen V nya 1,64. Nah, ininya sama ya, seper tidak terdefinisi ditambah seper 3 ditambah 1,64 dikurangi 1 dikali seper min 3 ditambah seper R4. 0,53 per 3 ditambah dengan 0,64 min seper 3 ditambah seper R4. Kita buka lagi 0,53 per 3 ditambah, ini dibuka ya, jadinya min nilainya ditambah 0,64 per R4. Kita punya persamaan yang kedua. Nah, jadi kalau syaratnya untuk lensa akromatis, di sini kan ada soalnya yaitu lensa akromatis ya. Nah, untuk lensa akromatis itu ada syaratnya bahwa fokusnya itu harus sama. Untuk fokus yang si warna merah ya sama dengan yang warna violet atau ungu ya. Jadi syarat lensa akromatis itu adalah FR-nya sama dengan
FV-nya. Oke, jadi dua persamaan ini nanti kita substitusi ya. Nah, jadinya seper FR itu sama dengan seper FV. Oke, sama aja kan? Nah, jadi karena kita punya seper FR sini tadi ya, seper FR ada nilainya ini. Kita akan masukkan ya persamaannya. Jadi seper FR-nya itu nilainya yang ini ya. 0,51/3 dikurangi 0,6/3 ditambahkan dengan 0,6/4 itu sama dengan persamaan yang kedua 0,53/3 dikurangi 0,64/3 ditambah 0,64/R4. Oh, ini R4 ya. Nah, setelah ini kita kumpulkan aja. Jadi yang ini nih 0,51 ya, sama ini ya 0,53/3 kita pindahkan. 0,53/3 dikurangin 0,51/3. Jadi 0,02/3. Gitu ya. Nah, terus udah gitu yang ini juga nih. Minus 0,6/3, di sini ada minus 0,64/3. Kita pindahkan jadinya minus 0,04/3. Nah, yang sisanya yang ada R4-nya kita pindahkan aja ke kiri. Jadi 0,64 dikurangi 0,64. Jadi minus 0,04/R4. Nah, selanjutnya minus 0,04/R4 sama dengan minus 0,02/3. Nah, ini min sama min hilang ya. Jadi R4-nya itu 0,04 dikalikan 3 kita bagi dengan 0,02. Nah, ini kalau dicoret kan 2 ya. 2 dikali 3 jadi 6 cm. Oke, R4-nya kita dapat. Nah, kemudian kita masukkan karena pertanyaannya gini ya. Pertanyaannya adalah maka jarak fokus titik api susunan ini, jarak fokus ya. Nah, jarak fokusnya kita bebas nih, mau pakai persamaan 1 boleh, mau pakai persamaan kedua juga boleh. Misalnya kita pakai persamaan yang pertama. Jadi kita masukkan ya, yang ini ya. Persamaan pertama ini ya, angkanya R4-nya kita ganti 6. Jadi seper FR sama dengan 0,51/3 dikurangi 0,6/3 ditambah 0,6/6. Oke ya. Nah, udah gitu berarti ini kita kalikan 2 supaya sama ya, jadiin per 6 semua sama kita nih. Kita jadiin per 6. Jadinya berapa? 0,51 kita kalikan dengan 2. 0 berapa? 1,02 ya. 0,6 dikalikan 2, 1,2 ditambah 0,6. Jadi 1,02 dikurangin berapa nih? Minus 0,6 ya. Kita bagikan 6. 0,42 kita bagi 6. Nah, di sini kan ini adalah seper ya, seper FR. Berarti kalau mencari FR-nya 6 dibagi 0,42. Nah, 6 bagi 0,42 nilainya 14,28. Kita buletin 14 cm. Sehingga jawabannya 14 cm. Oke. Nah, seperti itu ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan aja ya komen di bawah. Dan supaya nggak lupa channel ini, bagi yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe. Di akhir video juga ada soal-soal sejenis lain yang bisa kita pelajari. Jangan lupa untuk di-like dan di-share juga video ini. Oke?